malam. Selamat malam ya. Halo Pak. Iya, apakah semua sudah melakukan presensi yang sudah Bapak share di WA Group? Sudah Pak. Sudah. Enggak, Pak. Terima kasih ya atas kehadiran kita semua. Kita laksanakan pada malam hari karena sinyalnya yang tidak bagus di tempat kita kalau siang hari ya, apalagi musim hujan seperti saat ini ya. Oke, kita bersyukur kepada Tuhan ya karena kita masih diberikan kesempatan pada hari ini kita masih bisa berkumpul biarpun hanya lewat daring ya. Pada kesempatan ini Bapak persilahkan yang memimpin dalam doa, silahkan Ketua kelas Alexandro, silahkan pimpin doa dulu. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Alexandro atas kesediaannya memimpin kita dalam doa pada malam hari ini ya. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa membawa kita ke dalam pembelajaran yang lebih baik ya. Oke, pembelajaran kita sama seperti pembelajaran kita pada pertemuan pertama kemarin ya. Kita mulai dari WA Group, Bapak undang kalian lewat WA Group, terus masuk di Google Meet. Nanti untuk tugas berupa LKPD dan medianya itu berupa handout bacaan, itu bisa kalian ambil di Google Classroom gitu ya. Kita memulai pembelajaran kali ini, Bapak ingin bertanya, kemarin kita sudah belajar tentang apa kemarin? Siapa yang masih ingat? Tentang Penyerbukan. Oh, tentang penyerbukan. Oke. Ya. Wow. Sebuah video, perhatikan ya. Ya, perhatikan ini. Ini apa namanya? Mencangkok. Cangkok. Ya. Perhatikan yang kedua. Apa bedanya? Perhatikan. Oke. Menanam Pak. Oke, ini. Silahkan kalian buatkan pertanyaan dari gambar ini. Silahkan masing-masing menulis pertanyaannya. Ya, apa Wulandari? Apa fungsi? Apakah keuntungan dari mencangkuk? Bagus. Ada yang lain? Mengapa buah mangga yang ditanam menggunakan berbuah cepat? Mengapa buah mangga yang dilakukan dengan mencangkuk berbuah cepat gitu ya? Ya Pak. Oke, ada yang lain? Apakah mencangkuk lebih baik daripada menanam menggunakan biji? Bagus. Apakah perkembangbiakan dengan cara mencangkuk lebih baik daripada menanam menggunakan biji? Begitu ya? Itu yang akan kita jawab nanti ya. Akan kita jawab nanti setelah kita belajar setelah ini. Baik nanti melalui LKPD, baik kalian membaca dengan menggunakan handout yang sudah Bapak kirim ya. Oke. Ya, Pak. Sekarang perhatikan video yang akan Bapak tampilkan sekarang ini. Perhatikan ya. Perhatikan baik-baik. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi karena adanya bantuan dari manusia. Tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan penyakit dan akarnya kuat. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan adalah mencangkok. Apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada malam hari ini, Ren? Mampu menjelaskan tentang biakan seksual alami dan buatan. Bagus, Randy. Mampu menjelaskan perkembangbiakan aseksual secara alami dan secara buatan. Oke, itu tujuan pembelajaran kita malam hari ini ya. Kita Para mampu pembaca. pastikan ini. Perhatikan setelah ini video animasinya. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan dan contohnya. Hal ini juga tentunya berlaku untuk tumbuhan sebagai salah satu makhluk hidup di bumi. Tumbuhan juga berkembang biak loh. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Alami dan vegetatif buatan. Yuk.
alami Ya, bagus. tumbuh sendiri, Pak. Oke, bagus Niki. Yang lain? Buatan dibuat manusia, Pak. Oke, Bantu bagus. manusia. Antar bantuan manusia ya. Contohnya apa tadi? Tunas. Tunas. Ya, salah satunya apa lagi? Tunas. Tunas. Ada yang masih ingat lagi? Umbi batang, Bagus. Apa lagi? geragi atau solo. Iya, bagus Ulan. Kita tadi masalah mencangkok tadi yang harus kita selesaikan. Makanya pada kesempatan ini ya, kalian akan mengisi LKPD. Oke, silahkan masuk Google Classroom untuk menjawab LKPD-nya. Ini Bapak tampilkan. Oke, tadi itu kalian sudah dibagi dalam kelompok ya. Oke, Bapak akan tampilkan hasil kelompok kerja kalian. Untuk satu, silakan presentasikan hasilnya. Mana Niki? Nama tumbuhan. Ya. Reproduksi vegetatif alami atau buatan. Nama reproduksi vegetatif. Ya, Nomor 1 kentang. ya, Jenis reproduksi alami. ya, bagus. Nama reproduksi vegetatif umbi batang. Bagus. 2 Ya. Silakan kelompok 2 untuk membaca hasilnya. Silakan Olandari untuk Berikut hasil kerja dari kami kelompok 2. Pertama, tumbuhan yang mengalami reproduksi vegetatif alami adalah kentang, cocor bebek, lengkuas, bawang merah, arbei, stroberi, dan... Oke, bagus. Oke. Jadi apa yang bisa disimpulkan oleh kelompok 3? Ada yang bertanya? Silakan. Oke. Silakan. Ada yang bertanya? Silakan kelompok 2 dibaca dulu pertanyaannya. Apakah keuntungan dan kerugian dari perkembangbiakan vegetatif? Nah, keuntungan dan kerugian dari perkembangbiakan vegetatif. Silakan. Dari kelompok 2, keuntungan perkembangan vegetatif adalah lebih cepat berbuah dari tanaman dari biji. 2, tanaman dapat dikembangbiakan tanpa menunggu berbuah terlebih dahulu. 3, dapat menghasilkan tanaman baru yang seragam dan memiliki sifat sama dengan induknya. Sudah paham kelompok 2? Tadi buah mangga dengan menanam menggunakan biji yang kalian lihat tadi. Silakan dibaca hasil kelompok kalian. Kesimpulan dari kami kelompok 1, keunggulan menanam biji ialah menanam dengan biji dapat memiliki berbagai manfaat. Salah satunya, tumbuhan yang merupakan hasil tanam biji pada umumnya memiliki umur yang lebih panjang tergantung dengan jenisnya. Pohon yang ditanam dengan biji dapat berumur hingga ratusan tahun. Tumbuhan yang ditanam menggunakan biji juga biasanya akan lebih kokoh dan kuat daripada tumbuhan hasil cangkok. Hal ini terjadi karena menanam dengan biji biasanya mampu menghasilkan akar tumbuhan yang lebih kuat dan panjang daripada menanam dengan cara dicangkok. Sementara kerugian menanam biji ialah karena biji merupakan hasil penyerbukan silang, tidak ada jaminan bahwa tumbuhan dapat tumbuh seperti induknya. Walaupun induk tumbuhan merupakan jenis yang bagus, jika terjadi penyerbukan silang dengan tumbuhan yang kurang bagus, maka kualitas anak tumbuhannya juga bisa menurun. Sekian, Pak. Terima kasih. Hasil kerja kelompok kan refleksi. Sekarang kita merefleksikan ya. Untuk kegiatan hari ini kita merefleksi kembali apa yang sudah kita pelajari dan apa yang belum kita pahami. Sekarang, Bapak. Beberapa cara perkembangbiakan tumbuhan, Pak, terutama vegetatif. Oke. Di hari ini ya. Kita cukupkan sampai di sini ya. Untuk pembelajaran pada minggu depan kita akan hari Senin depan kita akan belajar tentang lumut. Lumut untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita menutup pembelajaran kita. Silakan Andika, pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mari kita berdoa dengan kepercayaan dan ya kita masing-masing berdoa dimulai. Semangat ya belajarnya. Oke, Bapak akan kirimkan soal kuisisnya melewati WA Group ya. Silakan kalian ikuti tautan di situ. Oke.